Nah, kita masuk ke benefit kedua di mana Xavier dan juga Gift juga di Benar banget. Ini harus mulai mengoptimalkan potensial positioning dari seorang carry untuk bisa berkontribusi buat teman-teman dari Dewa United if berarti ya. Dan Xavier yang menariknya nggak boleh hadir lagi dan bahkan masih belum jadi prioritas pick dari Arifika, masih ditutup oleh Dewa United if ya karena target baiting karya magical damage kah? Mengingat Archimika juga masih belum punya magical damage. Walaupun dari sisi Julian juga masih flex positioning bisa ditaruh di area Magic dan Lilia yang menjadi pilihan Bane dari sisi Dewa. Lilia Magic damage per second ya, Ya. MDPS. Dan kalau menurut Kolius sebenarnya ada satu hero lagi yang cukup berbahaya, Kagura, Apa kalau tuh? memang mau diambil sama Archimika. Burst-nya Kagura ke arah carry maupun ke arah Masya itu bakal bisa memberikan mimpi buruk bagi Dewa United Gift. Apakah memang mereka sudah prepare jika Archimika berpikiran untuk ambil Kagura? Karena kalau bahkan Cecilion pun salah satu hero high ground yang bisa aja diambil sama Archimika itu juga bisa menjadi mimpi buruk, terutama Diogo juga nyaman banget dalam penggunaan hero Cecilion. Tapi lihat dari Dewa United Gift ternyata ngambil Uranus-nya. Oh, Kagura ternyata. Oke, seperti yang dibahas sama Kolis, justru gini Dewa United if udah langsung ada karya satu hero Ya, first damage ya. Kalau nggak diambil dan diambil sama Archimika itu sakit banget sih ke arah Ya. Kari-Karinya jadi harus belum terjaga jaraknya atau bahkan harus respect nantinya bikin Athena Shield. Tapi ada satu yang ini possibilities ya kalau ngelihatnya. Ini kemungkinan Karinya bakal main dengan emblem Festival of Blood dan nantinya dibikin tebel. Oke. Kita bakal lihat ya. Jadi Kita dia nggak akan pakai emblem Marksman ataupun Assassin, dia lebih bikin ke arah tebel supaya lebih sustain dan gak gampang untuk diincar lawan. Wah, kita akan lihat tentunya ini ya dari sisi seorang carry di area Dewa United if. Karena fokus kita kini ada di area Archimika, di mana Lunox kembali menjadi jawaban untuk hero durability yang disecure oleh Dewa United if. Disanding dengan adanya Iritel yang akan ditempatkan oleh Archimika untuk menjadi god lane mereka melawan carry nantinya di area game kita yang kedua. Cipi. Apa tuh, Ko? Irital itu yang di nerf apanya sih? Iritel yang di nerf dari dari ininya ultinya ya. Ya, jadi karena growth dari basic attack itu dikurangi, benar Oke. ultinya juga jadi kena nerf. Karena kan ultinya basic attack. Gak salah. Iya. Gak salah teman-teman. Benar. Dan well, inilah dia muncul ya. Capung di Land of Down. Fanny. Capung Fadi, benar-benar setelah beberapa hari lalu menjadi prioritas speeding sempat terlihat dan bahkan kini terlepas dan digunakan oleh teman-teman Dewa United Ifko. Ya, satu locker yang bisa menghentikan Fanny adalah Franco dengan gigitannya nanti Bloody Hand ya. Tapi sisanya kalau memang Bloody Hand ini udah keluar, wow, ini bakal benar-benar mengerikan. Terutama nanti Kagura tuh bakal sulit banget untuk ditangkap sama Iron Hook-nya Franco karena dia punya Ratio Umbrella. And this is it, line up head to head dari kedua tim kita yang bakal bertanding di game yang kedua. Tidak ada pergantian player dari kedua tim, so mereka bakal tetap dengan roster yang sama. Tapi strateginya berbeda karena draftnya ini lumayan cukup jauh. Based on the draft, Chippy, Dewa atau RRQ? RRQ? Oke, kalau menurut Police, based on the draft sepertinya Dewa. Kita bakal melihat aja Oke. inilah dia game yang kedua dari Archimika versus Dewa Alright. United Eve bareng sama Kolius dan Juga Cipi tentunya. Dan buat teman-teman di rumah Cipo ingetin sebelumnya karena ini udah hari badak nasional, kalian wajib banget untuk cari teman mabar di Lita karena Lita adalah teman mabar kalian setiap saat. Walaupun kini Eiji udah mulai terkikis, udah ada 2 hero bala bantu ada Archimika yang mengarah karena purple buat minion lawan Thierry. Lagi-lagi Thierry terganggu karena yang pergerakan seorang Eiji yang belum mau Oke. mulai membuat first blood. Berhasil diamankan oleh Dewa United Eve. Yogai juga masih belum mau pulang karena bisa terkikis, HP-nya membuat Rex pun harus mundur. Thierry pun sama. Namun Ash ini udah kalau mulai masih maksain mempertimbangkan posisi bahaya untuk- banget. Cherry level 2, dia bisa pakai kabel, itu bisa habis semua. Nah ini dia udah level 2, steel kabelnya bakal langsung dikeluarin satu persatu. Sudah mulai dilepaskan Yogoi, tapi ternyata Cherry dari karat banget. Sayang banget dia tadi nggak memanfaatkan, lumayan cukup cepat dan purple buff-nya tercuri oleh seorang S. Itulah kenapa tadi penggunaan energi dari steel kabelnya boros banget. Ya, benar banget. Dan masih belum bisa optimal untuk bisa menambahkan satu hero dari tim RRQ Mika. Dan kini Lele Pingkan lagi hadir di area orange buff-nya membuat Thierry harus hati-hati. Udah mulai coba untuk di standby begitu saja dan Hook mengarah ke arah satu keluar orange buff. Dan Lele Pingkan masih mengganggu pergerakan dari seorang Thierry membuat Thierry harus membuang-buang waktunya untuk mundur ke arah belakang terlebih dahulu sebelum berkutat ke arah jungle pattern yang ia miliki. Oke, dan ini ya kelihatannya Archimika sengaja melepas Fanny untuk bisa memancing supaya digunakan oleh Dewa United Eve dan bahkan jungle ini benar-benar dirusuhin banget sama Iya. Archimika. Cherry pun akhirnya lebih milih untuk mode back, Yap. langsung pindah ke jungle monster yang ada di sebelah kanan layar kaca.
Aha, ini udah mulai one kill situation lagi dari Ichel dan juga JD. Di mana JD harus mulai hati-hati maju ke depan dan JD-nya untuk menjadi Ichel. Udah ada bala bantuan dari JD untuk teman-teman Dewa United Eve, di mana 2 hero Dewa United ada di area bawah. JD mengambil possibility jungle pattern dari Archie Mika. Dan bahkan Enji sedang dalam perjalanan. Dia udah mulai mengoptimalkan posisinya untuk ada di depan batang hidung seorang Jamie. Sudah mulai mundur di sana. Speedy Light Pill udah mulai diaktifkan begitu saja. Dan Enji sudah mulai terkikis dari health bar-nya. Tapi dari sisi Enji masih bisa men-sustain dealing damage yang diberikan yang membuat dari JD-nya mundur ke arah belakang. Oke, terjadi perbedaan 2 level. Ingat di meta yang sekarang, jika jungler tim A beda 2 level dengan jungler tim B, maka jungler tim A bakal mendapatkan XP lebih banyak untuk bisa membantu dia bersaing. Tapi ini dia Iron Hook ya, ternyata connect menuju ke arah Cherry. Udah mulai langsung di Bloody Hand begitu saja dan Arachi-nya langsung tumbang. Yes, kita bisa lihat juga di mana Arachi harus tumbang. 2 untuk 1 dari segi kill count dan Masya udah mulai mengambilkan posisinya walaupun Enhance Chains sudah mulai dibuka begitu saja mengarah seorang Jamie. Coba untuk mulai memotong pergerakan dari wave minion dan JD pun harus berlindung di arah balik turret tier 2. Minion menunjang pergerakan Archie Mika akan memasuki satu buah turret tier pertama yang dimiliki oleh seorang Jamie, yang membuat Ichel diberikan space sedemikian hingga untuk melakukan plating terhadap gold shield yang terbalut dari kawan-kawan Dewa United Eve. Oke, beda gold 2000. Bahkan Fanny-nya di sini belum bisa untuk terlalu bersinar walaupun udah dapetin 1 poin kill. Dan lihat outer bottom turret di mana yang menjadi titik tempat Jenny-nya kembali, ya kan, dalam kondisi yang aman, hampir saja hancur. Dan Ichel-nya pun kali ini bakal mencoba untuk menggempur. Ini kalau nggak di backup langsung hancur harusnya karena udah gak ada minion. Dan lihat Jenny-nya pun nggak mau maju ke outer bottom turret. Dia lebih milih untuk yaudah standby aja di rumput, udah pasti hancur. Iya, karena dia nggak mau mengambil resiko tentunya ya. Dan kini ada udah benar karena satu hero dan ada follow up dari seorang Lipingkan membuat dia pun berhasil mengambil 1 hero nyawa dari Dewa United Eve. Dan kini mereka benar-benar harus berpikir keras karena di menit yang ketiga kesenjangan sosial benar-benar sudah mulai terlihat dari kedua belah pihak. Khususnya dari Dewa United Eve kini ya benar-benar harus mulai memikirkan cara untuk mendapatkan setidaknya kompensasi atas ketertinggalan yang mereka alami. Yes. Dari segi gold ya, apalagi memang RRQ kan tadi dia berhasil untuk plating outer bottom turret kan. Tapi lihat Lele Pingkan mencoba untuk masuk dengan Falling Star Moon-nya. NG sedikit kena terrified karena adanya Shadow Strike dan NG-nya pun tumbang. Lele-nya sendirian bakal langsung dihajar sama 3 hero sekaligus dan Lele juga harus ter-take down. Meanwhile, Purple Buff langsung benar-benar dihajar sama Enhanced Sword dan berhasil lagi dicuri sama RRQ Ash. Oke, outer turret energy shock akan hilang dalam waktu 30 detik lagi. Kini Diogo itu menjadi bulan-bulan dari 2 hero Kenzie masih List of belum order. lebih. Lord of the Order dibuka itu ada follow up lebih jauh lagi dengan ada Ash yang datang untuk memberikan bola bantuan membuat Kenzie harus mundur untuk menghindari serangan yang diberikan. Namun Dewa United Eve tidak ada observasi terhadap objektif turret membuat mereka akan kehilangan kembali objektif tersebut. Dan yep, turret berhasil diamankan secara free untuk RRQ Mika. Oke, Cherry tanpa Purple Buff ini seperti capung yang masih berwarna biru ya. Iya, Ya kan, anak capung tuh, belum anak warna capung, hijau. masih Betul. kecil. Jadi terbangnya nggak bisa lama-lama Benar banget. karena energinya juga cepat habis yang membuat harus bolak-balik ke arah base. At least memang ketika momen seperti ini nih, kayak gimana caranya dia bisa keep up dengan gold, perbedaan dari lawannya juga, dan gimana caranya dia dapetin purple buff-nya. Meanwhile itu benar-benar NG sih berani banget dilihat tuh. Franco-nya bahkan motong ya kan di antara outer dan juga middle Sarah, tapi ini dia di Iron Hook begitu saja. Auranya pun masih sedikit escape ke arah belakang sana, walaupun Lele Pingkan ternyata nggak mau nyerah. Dan Cherry sudah mulai datang ke teamfight. Enzo semua kita begitu saja memukul mundur beberapa hero dari WDT di agar space yang dikejar oleh Kimika berhasil memperangkat ke arah objektif turret yang ada di area mid lane. Dan bahkan Kenzie yang ingin memberikan badan dan memberikan pressure ke arah Mika pun harus terbang, membuat RRQ Mika mendapatkan kembali advantage mereka. Dan disadvantage dialami oleh Dewa United Eve di menit yang kelima kali ini, Kolius. Yap. Bahkan Lele Pingkan di sini ini benar-benar memancing ya. Serangan demi serangan dari Jenny, Phantom Shock dikeluarin. Ini dia di payung, Seimei open umbrella juga dilepasin. Satu badan terakhir, Fanny-nya langsung datang. Cherry berhasil untuk mendapatkan killing spree. Walaupun dari tadi Cherry-nya tertekan. Yes, nice movement tentunya ya. Dia masih bisa bertahan dengan ada beberapa pressure yang diamankan oleh kawan-kawan dari RRQ Mika terhadap dirinya. Tapi dia masih belum terpick off. Dengan adanya 3 poin kill tanpa terpick off, dia harus benar menjaga kembali dari segi positioningnya agar tidak terpecahkan uang atau ekonomi yang sudah ia kumpulkan. Kini RRQ Mika udah benar-benar bisa mengambil dan melantangkan laning phase yang dimiliki oleh Dewa United Eve. Dengan adanya beberapa objektif yang diamankan, bahkan setup turret yang hilang yang membuat Ash benar-benar akan jauh lebih leluasa lagi untuk bisa mengamankan jungle pattern yang dimiliki oleh seorang Cherry. Tapi jujur, kalau penasaran ya Vivi ya. Karena siapa frontlinernya Dewa United Eve?
Masya ini adalah hero flank yang sebenarnya jarang untuk menjadi seorang frontliner. Dengan adanya Valentina yang menjadi roamer dari United Eve, mungkin mereka bisa aja bermain dengan damage yang lumayan cukup sakit. Tapi harusnya mereka bisa agresif di early. Karena mereka kalah agresif seperti ini, maka mereka kesulitan dalam segi defensifnya. Kalau dilihat dari Archimika, lihat Lele Pinkan ini bisa menjadi frontliner. Franco juga bakal bisa nemenin lini belakangnya, terutama si Ichel. Supaya nanti kalau memang dari seorang Kazi itu masuk, langsung di Bloodihan. Ya, benar banget, setuju banget. Ini nggak ada frontliner dari Dewa United Eve, that's why mereka benar-benar sulit banget untuk menghadapi permainan agresif dari Archimika dari early hingga mid game. Di menit ke-7 kali ini kita bisa lihat mereka benar-benar overwhelmed, dimana dari wave minion penunjang pergerakan Archimika pun sudah mulai memasuki satu buah idat turret di area mid lane. Dewa United Eve kini sudah tidak ada lagi penjaga terhadap pace mereka harus kembali defensif. Kini Lord pun belum hadir, tapi Archimika udah berhasil melakukan isolasi terhadap hero-hero Dewa United Eve kali ini. Dengan adanya ekspansi terhadap skill yang ia miliki, S benar-benar udah langsung babat habis, tapi ada Russia dong. langsung dipeluk dari satu buah enhance, membuat dari sisi Aurorus hilang di tangan Archimika. Apa skill 2-nya cooldown ya? Harusnya masih bisa di-ratio untuk menghindari Iron Hook-nya Franco. Ini karena udah kehilangan si Kagura, otomatis mereka gak punya burst damage dan kesempatan Archimika untuk dapetin middle base turret ini bakal besar banget. Dimana Kazi-nya pun mencoba untuk mencari jarak dan Cherry-nya mencoba untuk melakukan split push di area top lane. Apakah itu keputusan yang benar? Karena saat ini bahkan base-nya dalam ancaman. Karena ini dia Iron Hook-nya connect ke arah Jenny. Satu bar darah terakhir. Untungnya Jenny masih punya Phantom Steps dan kabur ke belakang. Dan apalagi tadi NG Bloodihan-nya belum siap. Wow, kini Fadi jalur rasanya diutus untuk menerapkan plan B-nya yang melakukan split push, tapi kini cukup krusial di area base Dewa United Eve karena wave minion penunjang pergerakan dari Archimika sudah mulai terlihat. Ini Dewa United Eve pun sedikit kewalahan untuk menahan gempuran karena Kenzie pun harus tumbang karena damage yang diberikan seorang S. Mancing mantap mania, tapi masih bisa dinalar dari satu buah rasio. Umbrella yang dibuka oleh seorang Aura, dan Archimika masih belum mundur ke arah belakang. Gerombolan minion mereka di area bawah sudah mulai memasuki base dari Dewa United, dan lagi-lagi ada hook mengarah karena seorang Arachi pun harus hilang di tangan Archimika. Even RQ benar-benar gak mau ngasih kendor. Dia masih stay di base dari Dewa United Eve, gak mau bikin Dewa United Eve bisa maju. Tapi lihat, Cherry-nya masih berjaga jarak di ular belakang. Bahkan Aura belum mau menyerah. Ini Open Umbrella terus-terusan dilempar ke arah depan. Dan lihat Chaos Assault-nya dilempar sama Gyobe menuju ke arah Kazi yang sedang melakukan defensive enhance chain. Base-nya terbuka lebar, sudah mulai dipukul-pukulin. Akhirnya Dewa United Eve pun harus mengalami kekalahan again dengan skor 2-0 dari Archimika. Lagi-lagi menampil kekalahan membuat ia tidak bisa mengejar ketertinggalan. Bahkan tanpa Lord, Archimika bisa langsung melakukan end game di game kita yang kedua kali ini, Kolius. Gimana ya? Early game dengan adanya Vayne, apalagi diganggu dengan segitu kerasnya sama Archimika, itu yang membuat Dewa United ini benar-benar kesulitan. Again, yang Kolius bingung adalah Valentina sebagai roamer. Kenapa mereka masih maksain untuk di game yang kedua dengan draft yang hampir cukup